Kabar baik Pak Michael. Wah, sehat Pak ya? Sehat Pak. Yes, puji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai sesi pada hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu seperti biasa disclaimer selama program edukasi berlangsung. Semua mentor dalam program edukasi Hot Championship Season 6 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih serta merupakan para pemenang Hot Championship Season sebelumnya, dan terdapat seorang capital market influencer serta bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi ini merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mirae Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Jadi Mirae Asset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut, atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu, dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung risiko-risiko investasi. Oleh karenanya, peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mirae Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya, dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Mirae Asset Sekuritas Indonesia dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi ini dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai aturan. Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran, serta mengharapkan semua pihak yang menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Baik, sepertinya udah selesai disclaimer-nya. Saya akan bacakan juga untuk rundown pada hari ini. Kita akan buka langsung pemaparan analisa fundamental oleh Ibu Marta Christina dan akan langsung dilanjutkan dengan materi pada pagi hari ini dari Pak Yudi Chat, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari peserta program mentorship melalui kolom Q&A saja. Jadi hanya melalui kolom Q&A saja ya. Pada setiap pertanyaan yang akan dipilihkan langsung oleh moderator, akan langsung dibahas oleh mentor dan moderator kita bersama. Sekilas penjelasan dari saya, baik waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Marta dan Pak Yudi. Saya persilakan, dan buat teman-teman yang telah berpartisipasi, selamat belajar dan berani trade. Baik, terima kasih Michael. Selamat pagi sahabat Mirae Asset semua, semangat pagi. Nah, sahabat Mirae Asset, kita seperti biasa sudah kedatangan Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Bu Marta. Nah Pak Yudi, tadi saya lihat nih sekilas materinya menarik banget nih Pak Yudi. Kita akan bahas apa hari ini Pak Yudi? Hari ini kita akan belajar tentang psikologi trading Bu Marta. Yes, nah psikologi trading pastinya menarik banget untuk sahabat Mirae Asset. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan materi fundamental dulu sebentar ya Pak Yudi. Siap Bu, silakan. Baik Pak Yudi dan sahabat Mirae Asset, ini ada untuk materi fundamentalnya kita masih nyambung nih dari yang minggu lalu. Sahabat Mirae Asset, kalau sahabat Mirae Asset ikuti yang minggu lalu kan kita belajar tentang laporan keuangan ya. Jadi yang hari ini kita mau bahas rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini juga kalau untuk orang-orang yang di fundamental ini juga salah satu kuncinya. Jadi rasio keuangan itu apa sih? Rasio keuangan itu di luar dari pengertiannya, jadi kita mau bahas fungsinya sebenarnya. Fungsinya adalah untuk menstandarisasi laporan keuangan dan mempermudah analisa. Jadi rasio keuangan itu salah satu tools. Kalau misalnya di laporan keuangan, ketika kita disuruh misalnya menganalisa, kalau kita cuma ngelihat angka-angka tapi kita nggak translate itu ke dalam suatu rasio, kita akan jadi bingung. Kok angkanya banyak banget atau angkanya besar banget seperti itu. Tapi dengan rasio keuangan kita bisa menilai nih suatu perusahaan. Dan juga terutama kalau misalnya sahabat Mirae Asset nanti ingin membandingkan, ingin mencari perusahaan mana sih yang terbaik. Nah, itu kita bisa menggunakan rasio keuangan supaya lebih mudah. Karena kalau kita hanya pakai laporan keuangan kan size perusahaan, ukuran perusahaan itu kan berbeda-beda ya. Jadinya
Kalau misalnya kita membandingkan misalnya perusahaan ukuran sedang dengan ukuran besar, angkanya pasti akan angkanya pasti akan lebih bagus untuk perusahaan yang besar. Nah, tapi ketika kita menggunakan rasio keuangan ini membantu tadi menstandarkan laporan keuangan. Dan untuk rasio keuangan sendiri yang kita bisa pakai itu sahabat Miraset, kita bisa bandingkan seperti apa sih? Jadi kita bisa bandingkan dengan kinerja masa lalunya. Jadi dari perusahaan itu sendiri kita bisa bandingkan yang di masa lalu. Jadi misalnya rasio tertentu kuartal 3 tahun 2021 angkanya segini. Kuartal 3 2020 segini. Jadi seperti itu. Jadi membandingkan dengan kinerja masa lalu. Atau kita bisa membandingkan dengan perusahaan yang sejenis yang akan kita coba setelah ini. Nah, kalau perusahaan sejenis artinya perusahaan yang bergerak di industri yang sama, kurang lebih produknya sama seperti itu. Jadi kita mau lihat rasio-rasio keuangannya antar perusahaan yang dalam industri yang sama. Atau kita juga bisa bandingkan dengan rata-rata industri. Nah, ini kalau misalnya kita kebetulan nemu perusahaannya banyak nih, ada sekitar 10. Kalau misalnya kita mau analisa 10 perusahaan kan, kalau kita lihatin angkanya satu-satu agak susah. Nah, lebih baik kita buat rata-ratanya secara industri, nanti kita tinggal bandingkan nih kinerja si perusahaan ini sebenarnya lebih bagus atau lebih jelek dari industri. Dan rasio keuangan yang akan kita bahas hari ini, jadi sebenarnya saya nggak akan bahas rasio keuangannya satu persatu nih sahabat Miraset, karena waktunya nggak cukup, nanti bisa 1 jam sendiri. Jadi nanti sahabat Miraset bisa langsung cari aja rasio-rasio keuangannya yang ada di sini. Dan ini sebenarnya rasio-rasio yang relatif sederhana dan gampang gitu, dan yang paling banyak digunakan. Ada 3 kategorinya, yaitu rasio profitabilitas, rasio utang, dan juga rasio pasar. Nah, 2 rasio ini, profitabilitas dan rasio utang, itu membantu menilai kondisi fundamental perusahaan. Nih ya, rasio profitabilitas dan utang. Sedangkan rasio pasar nantinya untuk menjawab pertanyaan apakah suatu perusahaan itu mahal atau murah. Hanya sebatas itu ya, mahal atau murah. Sedangkan kalau yang ini, profitabilitas dan utang, itu untuk menjawab pertanyaan perusahaannya bagus atau jelek. Jadi ini adalah 2 hal yang berbeda. Jadi fungsinya masing-masing berbeda. Rasio profitabilitas yang biasa kita gunakan itu adalah rasio profit margin. Jadi rasio profit margin itu seperti gross profit margin, jadi margin laba kotor, margin laba operasional, margin laba bersih, seperti itu. Ada juga return on asset sama return on equity, ROA dan ROE. Dan juga kita pakai rasio utangnya yaitu debt to equity ratio. Dan sahabat Miraset, kalau untuk menilai suatu perusahaan, tentunya kita perlu tahu kan sebenarnya itu angkanya yang diinginkan berapa. Nah, tapi di luar itu karena masing-masing industri itu punya masing-masing itu berbeda ya, spesial. Jadi yang pasti seperti ini. Ketika kita melihat suatu rasio profitabilitas, kita mau yang angkanya besar. Itu jelas. Namanya profit kan, semua maunya yang besar. Sedangkan untuk rasio utang di sini kita mau yang angkanya kecil, sekecil mungkin. Namanya utang kan, harus kecil. Nah, sedangkan untuk rasio pasar, ini PER dan PBV yang pasti seperti ini. Ketika PER-nya besar dan PBV-nya besar, itu harganya relatif mahal. PER dan PBV-nya kecil, harganya murah. Itu aja. Gitu ya. Jadi dia tidak menceritakan apakah perusahaannya bagus atau jelek, itu enggak. Pokoknya PER-nya tinggi, mahal. Jadi kalau PER besar dengan PER kecil, PER besar ini lebih mahal, PER kecil lebih murah, seperti itu. Begitu juga dengan PBV. Dan untuk melihat, nah jadi nanti kalau sahabat Miraset buka di HOTS, jadi sebenarnya kita nggak perlu hitung lagi. Yang penting dari rasio keuangan itu adalah kita paham ini maksudnya apa, angkanya artinya apa. Jadi sahabat Miraset itu kalau mau lihat angkanya masing-masing rasio keuangan yang tadi itu sudah ada di menu HOTS. Kalau misalnya di PC itu di HOTS menu 0024, judulnya Financial Statement Comparison. Ya, jadi menu 0024 Financial Statement Comparison ini dicatat, nanti sahabat Miraset abis ini silakan buka. Contohnya seperti apa? Nih contohnya. Saya mau membandingkan rasio keuangan perusahaan yang ada di industri farmasi. Kebetulan ini sudah ada 4 perusahaan yang mengumumkan laporan keuangan kuartal 3 2021. Jadi ini juga kita ambilnya yang periodenya sama ya sahabat Miraset. Jadi kuartal 3 semua. Dan ini di industri farmasi, ada Indofarma, Kalbe Farma, Sido Muncul, dan juga Temposcan. Nah, ini nanti yang sahabat Miraset temukan di menu 0024.
Jadi seperti ini. Jadi kita harus pilih. Kita pilih dulu perusahaannya ya. Jadi pastikan bahwa kita paham perusahaan yang sejenis tuh apa, misalnya mau lihat Kalbe Farma. Berarti kita lihat Kalbe Farma tuh pesaingnya siapa aja sih? Oh, ada Indofarma, ada Sido Muncul, ada TSPC begitu. Jadi pastikan industrinya sama. Kemudian sudah keluarkan angka ini, nanti kita analisa hanya yang rasio keuangan aja. Dan sebagai informasi nih untuk sahabat Mira Asset, PER dan PBV yang kita gunakan itu adalah yang di sini ya. Yang PER, last PE, R, dan last PBV ini. Cuman PBV-nya ini angkanya hitam, jadi saya nggak ngerti ini kenapa warnanya hitam gitu ya. Tapi ini adalah dua baris yang kita pakai. Sedangkan PE dan PBV di bawah itu kita nggak pakai. Kenapa? Karena itu harganya harga yang sudah lewat. Jadi ini adalah harga yang terbaru. Jadi makanya ini yang paling update. Nah, cara nganalisanya gimana? Gampang sahabat Mira Asset. Ini kan udah ada nih rasio keuangannya. Kita tinggal cari. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Oh, sorry. Oke. Sebentar. Sebentar. Kayaknya slide-nya. Oh, oke. Sepertinya tadi tanda panahnya nggak ikut. Jadi saya ceritakan seperti ini. Jadi kalau misalnya PBV, kita mau yang angkanya kecil ya. Kita mau yang angkanya kecil. Jadi di PBV dan PER ini kita ambil, kita bisa kasih tanda panah di sini adalah yang TSPC, dua ini. Sedangkan untuk rasio berikutnya seperti DER, nanti kita bisa cari yang kecil. Nih, contohnya adalah Kalbe dan Sido. Lalu untuk ROA dan ROE kan tadi kita mau cari angkanya yang besar, nanti ada di Sido. Dan juga berikutnya untuk rasio NPM atau rasio net profit margin kita juga mau angkanya yang besar. Jadi sebentar, Michael boleh dibantu untuk di mute? Michael? Oke, sebentar. Ya, oke, udah ya. Jadi kita mau tadi angka PER dan PBV-nya itu yang kecil, DER yang kecil, lalu ROA dan ROE-nya yang besar. Sedangkan NPM kita mau yang besar. Nanti sahabat Mira Asset kelihatan nih, oh ternyata yang bagus secara perusahaan fundamental dari kinerja yang kuartal 3 itu adalah yang bagus adalah Sido Muncul. DER-nya rasio utangnya kecil, sedangkan rasio profitabilitasnya itu adalah paling besar di antara keempat perusahaan ini. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi harga yang paling murah itu adalah TSPC. Mungkin saya kasih contoh satu lagi, yang ini yang perusahaan pertambangan batubara. Ini ada 3 perusahaan, di sini ada ITMG, PTBA, dan Harum. Tapi Harum di sini bisnisnya sudah lebih bervariasi ya, bukan hanya batubara. Tapi kita coba bandingkan karena dia masih ada di sektor batubara. Last PBV PER-nya ini ITMG 4,5, PTBA 4,8, Harum 30,2. Jadi yang paling kecil adalah ITMG. Untuk PBV 1,6, 1,5, 3,5. Yang paling kecil adalah PTBA. Jadi kalau secara harga antara ITMG dan PTBA ini agak berimbang. Nah, kemudian kita lihat nih rasio profitabilitasnya. Rasio utangnya dulu, sorry. Rasio utangnya, DER-nya ITMG 0, PTBA 1, Harum 0. Oke, berarti DER-nya yang paling kecil adalah ini, ITMG. Kemudian dari sisi ROA dan ROE, itu yang paling bagus adalah ITMG. Lihat angkanya yang paling besar. Sedangkan rasio net profit margin-nya itu adalah yang paling besar adalah PTBA. Jadi kalau seperti ini sahabat Mira Asset kita bisa memberikan kesimpulan bahwa dari kinerja kuartal 3 rasio profitabilitasnya ROA ROE ini ITMG lebih unggul dibandingkan dengan PTBA dan Harum. Dari sisi harga ini berimbang seperti itu. Itu salah satu sahabat Mira Asset untuk pertimbangan sahabat Mira Asset dalam mencari suatu saham. Dan minggu depan kita akan bahas tentang laporan keuangan perbankan. Baik, demikian dari saya materinya. Untuk selanjutnya, Pak Yudi, silakan Pak Yudi untuk materi dari analisa teknikal dan khususnya psikologi trading. Oke, selamat pagi Sobat Mira Asset semuanya. Pagi hari ini aku akan bawain tentang psikologi trading. Ada quote sedikit dari aku, di mana kita bisa melihat bahwa sebenarnya tantangan terbesar bukanlah dari market, teman-teman, namun dari dalam dirinya kita. Jadi banyak pemikiran bahwa yang namanya market ini menjadi satu hal yang
sangat susah untuk ditaklukkan istilahnya, atau dibikin lebih mudah lah istilahnya gitu. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Tapi yang paling susah adalah mengontrol kita punya emosional dari dalam diri kita. Misalkan kita nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Misalkan kita terlalu over confidence, lalu kita terlalu takut, lalu kita terlalu serakah. Maka hal-hal seperti itu menjadi satu pemikiran di mana kita tuh bisa melihat bahwa sebenarnya sekali lagi market tuh nggak sesusah itu kalau misalkan kita bisa melihatnya dengan lebih netral dan kita punya pembekalan emosional yang cukup baik. Jadi misalkan marketnya hijau udah naik terlalu tinggi, ya udah nggak usah dikejar. Kenapa? Karena misalkan kita tahu harga yang udah naik terlalu tinggi begitu cepat, biasanya memang dia akan balik arah dengan cepat juga. Jadi boleh sangat berhati-hati. Jadi kalau misalkan kita udah bisa punya mindset yang cukup baik, maka di dalam kita trading ini menjadi hal yang lebih aman. Kenapa? Karena dalam trading ini kita bukan berbicara tentang sprint, tapi kita berbicara tentang maraton. Siapa yang paling disiplin, siapa yang bisa bertahan lebih lama, sampai ke titik finish, sampai ke titik akhir, dia adalah juaranya. Nah, titik finishnya ada di mana? Titik finishnya adalah sampai kita nanti hari tua. Gitu. Jadi kita itu sebisa mungkin bertahan di market dengan bisa profit konsisten melawan diri kita sendiri setiap hari sampai nanti kita tua, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di dalam perjalanan, sebenarnya psikologi itu apa? Jadi psikologi ini sendiri sebenarnya berbicara di mana berkaitan dengan yang namanya proses mental, gitu ya. Bisa baik normal maupun abnormal, di mana sangat berpengaruh kepada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan kita lakukan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan akan menjadi apa yang akan kita lakukan. Maka penting banget kita punya pemikiran yang selalu baik, punya pemikiran yang selalu positif, sehingga di dalam tradingnya kita tuh bisa lebih nggak terlalu takut gitu. Kenapa? Karena memang ya namanya trading ini ada rugi dan untung. Rugi nggak masalah selama masih dalam batas terukur gitu. Yang sangat berbahaya adalah kalau misalkan kita rugi dengan tidak terukur, atau misalkan kita beli dengan kita nggak tahu mau stop loss-nya di mana nih. Pokoknya tiap kali entry harus profit. Nggak bisa seperti itu juga teman-teman. Maka kita harus sekali lagi mengenal bahwa yang namanya trading ini pasti ada sisi untung, ada sisi ruginya. Maka penting banget punya mindset yang benar. Kalau misalkan memang posisi yang udah kita beli ini nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya stop loss aja gitu. Cari kesempatan lain di saham-saham yang lain yang lebih berpeluang. Nah, menurut Dr. Alexander Elder, to win in the market, we need to master 3 essential components of trading: sound of psychology, a logical trading system, and an effective risk management plan. Jadi pada akhirnya di dalam keberhasilan trading itu sekali lagi tidak hanya berbicara yang namanya metode, teman-teman. Butuh sangat mengontrol penguasaan diri terhadap kita punya emosional. Sehingga sekali lagi waktu kita trading ini kita trading by logic, bukan by emosional. Jadi nggak ada istilahnya FOMO nih, fear of missing out. Tapi kita menyadari bahwa kalau misalkan kita beli sahamnya di atas, maka kita harus sangat mengerti kalau ternyata dia balik arah, kita harus dengan sangat cepat disiplin. Kenapa? Kalau enggak kita benar-benar jadi sultan, beli di pucuk, nanti dibawa turun, nggak berani cut loss, udah dalam banget, baru berani cut loss, telat banget. Maka yang namanya stop loss ini perlu dilakukan secepat mungkin, sedini mungkin, sehingga kita bisa tukar peluang, mencari peluang-peluang lain gitu ya. Jadi sekali lagi, kita butuh tadi namanya risk management. Lalu sekali lagi tadi kita butuh logic trading system. Jadi sekali lagi jangan memasukkan terlalu banyak unsur emosional ke dalam kita trading. Gimana caranya? Sekali lagi kita punya pemikiran yang baik, kita punya psikologi yang cukup oke, terkontrol, dan ini sebenarnya bisa dilatih sama teman-teman. Gimana cara melatihnya? Teman-teman bisa bikin yang namanya logic trading system sama risk management plan. Sebelum beli, teman-teman bikin dulu nih, misalkan
teman-teman mau entry-nya seperti apa, lalu targetnya seperti apa, lalu stop loss-nya di mana, at least tahu minimum stop loss-nya deh di mana gitu. Sehingga kalau rugi, siap nggak nih menanggung resikonya. Jangan sampai rugi nggak siap. Nah, nanti kalau misalkan rugi nggak siap, itu kan kita istilahnya punya modal yang sudah berkurang. Biasanya tuh ada yang namanya revenge trading atau trading yang ingin balas dendam. Maka itu kasih kita emosional yang jauh lebih besar ketika kita trading. Kenapa? Karena trading kali ini harus bisa untung sehingga kita bisa balik modal. Tapi banyaknya karena kita kasih emosional yang berlebih, pada akhirnya bukan bisa balik modal, malah lebih rugi. Banyaknya seperti itu. Kenapa? Sekali lagi, kita terlalu banyak kasih emosional di dalam tradingnya kita. Nah, cara lain gimana sih caranya supaya kita nggak terlalu emosional di dalam tradingnya kita? Satu, kita taruh hanya uang dingin atau uang yang sama sekali ya istilahnya dari awal kita udah siapkan, kalau misalkan rugi pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena dengan tipe orang yang hanya taruh uang dingin, mereka bisa berpikir secara logik, tidak secara emosional. Nah, kalau misalkan taruhnya uang dapur buat bulan depan atau misalkan uang buat anak sekolah misalkan semester depan, kita taruh sana dengan harapan berkembang dulu, nanti profitnya baru kita ambil. Masalahnya ini kita sedang berlomba dengan waktu. Waktu itu adalah X factor bisa kita kontrol kapan waktu kan. Selalu aturlah hal-hal yang trading pokoknya harus selalu profit. Maka penting banget sekali lagi mengontrol emosionalnya gitu ya. Nah, sekarang perbedaan cara berpikir. Gimana sih maksudnya perbedaan cara berpikir ini? Balik lagi teman-teman sama yang namanya mindset. Trader yang pemula ini selalu berusaha untuk membuktikan bahwa analisa dia benar. Jadi misalkan udah bikin analisa nih, misalkan gambar via chart apa segala macam, ini kalau break ini tuh pasti sampai sini harganya. Masalah di market tuh nggak pernah ada yang 100% pasti gitu. Maka tetap butuh yang namanya pengelolaan risiko dan stop loss. Kalau misalkan memang udah nggak sesuai, maka kita harus tetap stop loss gitu ya. Nah, trader yang berhasil, mereka tuh sangat bisa mengakui kalau mereka salah. Cara mengakuinya gimana? Dengan stop loss. Jadi kalau misalkan di marketnya udah nggak cocok dengan harapannya, dengan pergerakannya, kelihatan bahwa marketnya ini berubah arah gitu, maka kita bereaksi gitu ya. Kalau misalkan udah berubah arahnya, ya kita mau ngapain gitu, maka kita bereaksi, beradaptasi dengan marketnya belok ya kita ikut belok, jangan lawan arus. Sekali lagi ingat yang kayak ikan salmon kemarin, kalau trading ini kita kayak ikan mati, kita ikut arus, bukan kayak ikan salmon kita lawan arus. Kalau hidup ya kita lawan arus gitu kan, supaya kita bisa berkembang. Tapi kalau trading hal yang sangat berbeda, kita harus ikut arus, kita harus ikut flow. Flow-nya keluar ya kita keluar, flow-nya masuk kita masuk, gitu ya. Nah, selanjutnya perbedaan cara berpikir lagi, gimana caranya kita bisa melihat bahwa yang namanya trader pemula ini banyak sekali kehilangan profit karena sekali lagi tidak punya strategi untuk melepas posisi. Jadi dari pertama entry beli, kapan mau taking profitnya nggak tahu. Ya hari ini naik ya udah deh biarin dulu, besok naik lagi, tungguin turun sampai akhirnya rugi. Gitu. Jadi yang bagus adalah waktu dari kita entry kita udah style nih. Misalkan target terdekatnya berapa nih? Misalkan 10% misalkan atau 20%, ya udah sampai target kita lepas, Gitu. Ini berbicara tentang trading. Beda sama nanti strateginya di trend following atau di investasi lebih berbeda. Tapi at least dengan trading ini
kita bisa mengetahui tiap kali kita beli kita tahu kapan melepas profit ketika misalkan harga sudah sampai ke target. Nah, itu boleh banget gitu ya. Nah, kalau trader yang berhasil, mereka akan selalu merealisasikan profit mereka ketika masih ada. Ketika misalkan udah profit nih 30-40%, ketika balik arah kelihatan, ya udah deh kantongin yang 30% dibandingin nggak profit. Gitu. Itu yang akan mereka lakukan. Dibandingkan menunggu pada akhirnya kehilangan 40% profit, lebih baik yang 30% diamanin. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menjaga modal teman-teman plus cuan. Gitu ya. Misalkan teman-teman modalnya hari ini 1 juta, bulan depan jadi 2 juta. Maka modalnya teman-teman nih di bulan depan itu menjadi 2 juta berpikirnya. Jangan selalu berpikir dari yang 1 juta. Kenapa? Karena kalau teman-teman berpikir selalu dari yang 1 juta, punya profit 100%, jadi 1 juta lagi jadi 2 juta, teman-teman akan sangat terlena. Nanti ada bias psikologinya gitu. Teman-teman udah terlalu terlena, nggak apa-apa deh, masih ada profit 100%. Jadinya teman-teman terlalu berani ambil resiko, dan ketika terlalu berani ambil resiko, biasanya psikologinya agak bermain. Maksudnya bermain gimana? Karena turun, nggak berani stop loss, menunggu balik arah dulu deh. Nanti kalau naik, baru dijual. Nah, di situ mulai hal kecil yang berbahaya, di mana teman-teman menjadi tidak disiplin. Harusnya kalau udah salah, tetap disiplin. Tapi karena size-nya terlalu gede, teman-teman belum biasa disiplin, itu akan sangat berbahaya. Gitu. Kalau misalkan teman-teman udah sangat bisa kontrol, teman-teman punya emosi, uangnya sangat uang dingin, misalkan all in, naik, atau turun gagal, teman bisa berani melakukan nama stop loss. Tapi kalau yang baru-baru, itu sangat berat sekali untuk melakukan nama stop loss. Kenapa? Karena namanya manusia ini semuanya tiap kali entry bawaan nature-nya pengen selalu untung gitu. Maka ini ada biasnya gitu. Maka teman-teman perlu mengerti karakteristiknya. Sekali lagi, selama masih ada profit, amankan. Udah balik arah, kelihatan balik arah, amankan. Jangan sampai dari profit, balik modal, sampai rugi. Itu boleh banget dijaga. Lalu selanjutnya bagaimana cara berpikir lagi? Nah, para trader pemula ini selalu berusaha untuk mencoba memprediksi pergerakan arah. Bisa nggak diprediksi? Secara besar bisa dilihat. Tapi apakah pasti sampai sana? Itu hal yang berbeda, gitu ya. Maka trader yang berhasil ini selalu beradaptasi sekali lagi teman-teman dengan market. Marketnya seperti apa? Marketnya belok ke atas, ikut. Marketnya belok turun, jangan ikut. Gitu. Jadi selalu mengikuti petunjuk yang diberikan dari market. Ketika marketnya kita bikin prediksinya ke atas misalkan, toh ternyata false break, mau nggak mau ya udah kita stop loss. Kenapa? Karena menurut market arahnya akan berbalik turun, ya udah mau nggak mau kita ikutan keluar sekali lagi gitu. Jadi jangan dipaksain. Oh enggak, ini pasti naik terus ke atas. Di market tuh kita sekali lagi harus beradaptasi. Kapanpun market berubah cuacanya, istilahnya kayak kita nelayan, lagi mau setengah melaut gitu, tiba-tiba udah kelihatan mendung, angin kenceng, wah ini kayaknya badai deh. Lebih baik langsung menepi lagi, tidur dulu aja di rumah gitu. Ngapain dipaksain melaut dengan kapal kecil di tengah badai? Itu kan mencobai diri sendiri gitu. Jadi nggak usah dipaksain sekali lagi gitu ya. Kita follow aja. Sekali lagi flow-nya kemana kita follow aja. Jangan melawan dari market itu sendiri. Nah, ini pun sama. Gimana cara berpikirnya yang baik? Maka trader pemula ini banyak banget untuk berpikir bahwa ketika harganya turun, bottom fishing, tangkap untuk reversal, kita bisa dapat paling bawah. Tapi melupakan bahwa yang namanya trading ini kita mencari probabilitas yang terbesar ketika kita melakukan trading.
sahabat Mira Asset, mohon maaf sebelumnya, sepertinya ada gangguan dengan koneksinya dari Pak Yudi. Sebentar ya. Pernah melakukan Oke, baik Pak Yudi. Iya, sudah kedengeran? Boleh Sudah, coba Bu. dites. Iya, tadi sepertinya ada gangguan Pak Yudi. Mungkin itu sinyal kalau tiba-tiba hilang kali. Iya. Oke, udah jelas ya Bu ya? Iya, udah Oke, jelas. kita lanjut ya, teman-teman. Sorry ya, ada gangguan sedikit. Oke, lanjut. Maka paling penting adalah kita bisa melihat bagaimana view besarnya. Kalau misalkan kita lihat, oh ini sahamnya uptrend nih, maka kita boleh trading di saham uptrend ini. Kenapa? Karena lebih gampang. Tapi kalau sahamnya lagi downtrend, kita lakukan trading, bisa nggak profit? Bisa, tapi upside-nya sekali lagi nggak besar, teman-teman. Kenapa? Karena kita melawan dari arah trend. Kita hanya memanfaatkan technical rebound atau dead cat bounce aja. Nah, yang namanya dead cat bounce ini upside-nya sangat limited. Jadi kalau misalkan teman-teman ceritanya pengen dapetin profit yang gede-gede, maka ya jangan cari trading di saham yang sedang downtrend gitu. Better cari saham-saham yang sedang uptrend. Kenapa? Karena sekali lagi saham uptrend ini kasih potensi upside yang gede banget, seperti yang udah kita bahas di pertemuan minggu lalu gitu ya. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Lalu selanjutnya ini pun sama. Trader pemula ini sangat bingung gitu. Kapan ya saat melepas posisi yang bagus? Kapan ya saat TP-nya? Kapan ya saat jualnya gitu? Nah, kalau yang trader yang sudah berhasil gitu, mereka selalu punya rencana untuk melepas posisi. Plan A-nya seperti apa kalau naik, plan B-nya seperti apa kalau turun, plan C-nya seperti apa kalau misalkan udah naik dan berbalik arah. Jadi mereka selalu punya plan. Berbeda sama yang pemula. Ya udah deh, lihat besok lagi deh. Kalau naik baru dijual, tapi naiknya sampai mana nggak tahu, kalau turunnya sampai mana nggak tahu. Maka penting banget kalau misalkan kita beli saham ini, kita tahu dari awal seperti apa, sehingga di tengah jalan kita tidak terombang-ambing gitu di tengah market. Jadi kita udah ada GPS-nya istilahnya. Oh, oke, kurang lebih sampai sana, maka kita tahu nih berapa kemungkinan yang bisa kita lakukan gitu. Gitu, oke. Lalu next slide mungkin. Nah, selanjutnya oke. Nah, trader pemula ini menjual ketika profitnya sedikit dan membiarkan kerugian bertambah besar. Jadi mereka ini biasanya kalau untung karena psikologinya udah kena nih. Teman-teman bayangkan bahwa kalau misalkan teman-teman udah rugi berkali-kali gitu ya. Udah rugi 50%, 30%, 20%. Ketika ada profit 1%, 2%, 1%, 2% tuh pengen cepet-cepet dijual. Kenapa? Karena takut nggak kebagian profit dibandingkan perjalanan historical sebelumnya yang rugi. Jadi ada untung sedikit jual, untung sedikit jual, untung sedikit jual. Nah, giliran yang tadi rugi ini dibiarin aja. Gimana responnya? Nungguin deh BP. Nanti kalau BP balik baru dijual. Padahal teman-teman dengan ketika dia mau rugi, teman-teman cut, teman-teman pindahin ke saham yang lagi naik gitu ya. Ini jauh lebih cepat menghasilkan profit dibandingkan teman-teman menunggu saham ini naik hanya untuk balik ke BEP. Gitu. Jadi kalau sahamnya udah kelihatan mau turun, teman-teman cut, sahamnya lagi naik, teman-teman hold sampai udah lumayan baru TP. Itu yang enak. Kenapa? Karena psikologinya jauh lebih aman. Kalau udah untung berkali-kali, untuk cari untung selanjutnya jauh lebih gampang. Kenapa? Karena teman-teman lebih pede dengan diri sendiri. Udah untung, ada rugi, nggak apa-apa deh. Next, next trading, teman-teman bisa lebih confidence. Kenapa? Karena historical teman-teman untung, satu rugi. Gitu. Jadi lebih pede dengan diri sendiri. Maka sekali lagi penting, gimana caranya menjaga teman-teman punya confidence. Sekali lagi jangan rugi gede-gede. Kalau ruginya gede-gede pasti rusak teman-teman punya psikologi. Gitu ya. Nah, selanjutnya trader yang berhasil selalu bisa menahan posisi ketika profit sehingga bisa bertumbuh besar. Nah, dan menjual ketika kerugiannya masih kecil. Ini penting banget supaya sekali lagi
menjaga teman-teman punya psikologi tetap bagus gitu ya. Next slide. Nah, ini adalah 7 dosa yang sering dilakukan para trader. Gitu. Apa aja? 1, terlalu takut mau ambil posisi, takut. Nggak dijual, takut. Mau dibeli, takut turun. Mau nggak dibeli, takut naik. Kenapa? Karena nggak punya plan. Terlalu takut. Itu kurang bagus gitu ya. Nah, yang kedua, terlalu serakah. Wah, ngelihat kayaknya nih, ini mau arah nih. Beli langsung sebanyak mungkin. Nggak taunya, teman-teman tinggal ke WC sebentar, sahamnya udah turun 5%, 10%, bingung. Mau cut loss, takut dia naik, nggak di cut loss, takut makin turun. Kenapa? Karena terlalu serakah. Terlalu besar size-nya. Sehingga teman-teman jadi nggak berani ambil keputusan. Nah, ini udah bermainnya di area psikologis sekali lagi. Maka penting banget sekali lagi dari awal kita udah prepare hanya uang yang kita udah siap atau uang dingin banget gitu ya. Kenapa? Sehingga kita selalu bisa berpikir secara logik atau rasional, tidak didrive berdasarkan psikologi, gitu ya. Lalu yang selanjutnya terlalu berharap teman-teman. Jadi kalau misalkan udah naik nih, misalkan udah naik sampai arah, ngarep lagi besok arah lagi, udah arah, besoknya ngarep lagi arah, besoknya ngarep lagi arah. Terus tiap hari berharap arah, tapi kan namanya di market ini kita nggak bisa selalu berharap bahwa ini harga saham naik terus. Pasti ada momen-momen di mana harga ini akan koreksi. Nah, problemnya adalah kalau misalkan di market sekarang tuh koreksinya cuma 7% dan kekunci gitu. Jadi kalau udah sekali kena ARB, ini bisa berlanjut berhari-hari, beda sama market dulu gitu. Market dulu meskipun turun 25%, 35%, tapi peluang untuk kekunci seperti itu jarang banget terjadi istilahnya. Nggak kayak market sekarang, sekali kekunci 7% itu minimal rata-rata 3 hari baru kebuka. Gitu. Jadi teman-teman harus sangat mengerti bahwa kalau misalkan udah naik cukup tinggi, ya udah deh amankan aja, profitnya disyukuri aja gitu. Jangan sampai terus ngarepinnya naik terus. Ya kalau misalkan terjadi seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata langsung ke kunci, kita juga nggak bisa jual gitu. Maka penting banget kalau lagi hijau di depan mata kita bisa kantongin aja. Dibandingin nunggu besok tiba-tiba market open ARB, kita bukan nggak mau jual, nggak bisa jual gitu. Jadi boleh diperhatiin kalau misalkan udah cukup naik cukup lumayan, ya udah deh disyukuri aja, diambil profitnya gitu. Kalau misalkan masih berat, ya minimal at least setengahnya udah diamanin lah gitu. Jadi kalau misalnya setengah lagi masih naik, kita masih happy. Kenapa? Kita masih punya setengah barangnya. Lalu poin keempat adalah terlalu gelisah. Nah, terlalu gelisah ini biasa disebabkan sama apa, teman-teman? Terlalu gelisah ini biasanya disebabkan sama kita tuh bingung gitu istilahnya. Karena udah taruh gede, misalkan kita belinya by rumor atau by news gitu. Katanya saham ini mau naik karena begini. Tapi kenapa harganya turun? Terus besoknya kok turun lagi? Nah, maka teman-teman perlu menyadari bahwa teman nih gelisah kenapa? Karena biasanya satu, nggak punya trading plan, kedua mungkin size-nya terlalu besar. Gitu. Jadi sekali lagi perlu menyadari bahwa yang namanya trading plan, lalu money management dengan teman-teman punya size itu harus cocok sehingga teman-teman psikologinya sekali lagi bisa lebih aman, gitu ya. Lalu selanjutnya poin kelima, terlalu bosan untuk belajar. Nah ini pun salah satu dosa yang bukan dosa sih sebenarnya, kesalahan yang mematikan buat para trader. Kenapa? Karena di market ini sangat dinamis teman-teman. Tiap tahun tuh warna dari market tuh sangat berbeda. Sektor dari market yang bergerak itu tiap tahun pun berbeda. Bagaimana mereka bisa naik, misalkan kayak 2018, misalkan kayak Techim, NKP itu bisa naik dari 1.000 sampai 20.000, 20 kali lipat gitu. Nah, kayak misalkan kemarin awal-awal tahun kan sempat tuh yang kayak saham farmasi, lalu saham bank digital dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan bahwa tiap musim tuh punya warnanya tersendiri gitu. Jadi teman-teman harus terus belajar dan beradaptasi dengan market. Gitu. Kenapa? Karena memang di market ini adalah belajar seumur hidup. Istilahnya sama kayak kita berbisnis di sektor deal gitu. Itu
tiap tahun selalu ada disruption, selalu akan ada inovasi-inovasi baru, dan kalau misalkan kita tidak beradaptasi, kita ketinggalan, maka ya kita nggak bisa outperform di market gitu. Jadi kita harus sangat bisa beradaptasi dan jangan pernah bosan untuk belajar. Lalu poin ke-6, terlalu frustasi. Nah, frustasi ini terjadi kenapa? Terjadi ketika di tahun pertama biasanya kita terlalu sering rugi. Gitu, beli rugi, beli rugi, beli rugi, beli rugi. Nah, ini bisa bikin frustasi gitu. Kenapa? Ya pengalamannya buruk. Rugi, 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 rugi. Nah, rugi, rugi, rugi ini bisa terjadi kenapa? Satu, terlalu emosional. Kedua, nggak punya trading plan. Ketiga, ya waktu kita entry-nya ini terlalu FOMO, sehingga trading plan ini kita udah bikin pun tidak dilakukan. Gitu. Maka ini sangat berbahaya. Kalau udah frustasi, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya teman-teman keluar dari market. Padahal sebenarnya di market ini hal yang paling penting adalah bisa bertahan di 1 tahun pertama. 1 tahun pertama ini istilahnya kayak apa ya? Kayak kita sedang kalau di perusahaan lagi probation atau misalkan masa uji coba lah, kita masa beradaptasi, kita masa belajar. Maka penting banget untuk kita bisa bertahan dalam masa-masa memang yang mungkin agak struggle, apalagi kalau misalkan marketnya nggak terlalu bagus. Maka penting banget sekali lagi kita punya uang dingin sehingga ya belajarnya ini nggak terlalu stres gitu ya. Lalu selanjutnya terlalu overconfidence. Nah, ini pun berbahaya di mana misalkan kita menyadari bahwa oh ini kayaknya kayak misalkan di news atau di koran gitu, oh ini saham ini bisa naik sampai 10.000 atau misalkan sampai 20.000. Udah deh, jual rumah, jual motor, jual mobil, dibeliin semua. Nah, di market itu nggak bisa seperti itu juga, teman-teman. Kenapa? Karena itu akan sangat-sangat berbahaya kalau misalkan kita terlalu pede berdasarkan apalagi opini seseorang gitu. Maka teman-teman perlu belajar. Nah, ini bersyukur banget sama Mirai Asset, teman-teman dikasih fasilitas untuk belajar secara teknikal dan fundamental gitu. Sehingga teman-teman ketika beli, teman-teman bisa tahu. Dan istilahnya kenapa teman-teman beli, harga berapa yang kira-kira cukup beli, dan harga berapa yang kira-kira nggak aman, dan teman-teman bisa keluar dari posisinya teman-teman. Ini penting banget gitu ya. Jadi bersyukur banget buat teman-teman di Mirai Asset bisa belajar kayak gini. Ini buat aku pribadi pun kayaknya dari dulu belum pernah kayaknya ada sekuritas yang bikin edukasi seperti ini. Jadi bersyukur banget lah buat teman-teman yang di season 5 dan season 6 bisa ikutan buat kelas mentorship gitu ya. Lalu next slide. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan gitu ya? Yang pertama, mengontrol emosi kita adalah kunci dari keberhasilan gitu ya. Jadi selalu pastikan bahwa kita punya emotion ini tidak mengambil alih kita punya trading. Caranya gimana? Satu yang tadi, duitnya harus duit dingin gitu ya, jangan duit dapur atau duit sekolah anak atau duit kuliah, apalagi sampai misalkan pinjam tetangga atau misalkan pinjam saudara atau misalkan pinjaman online, itu jangan banget. Kenapa? Karena teman-teman terlalu ditekan untuk mengembalikan dengan cepat nilai pinjamannya gitu. Jadi itu sangat menekan teman-teman punya emosional, sehingga nggak boleh sama sekali nggak boleh rugi nih. Padahal sekali lagi tadi di market tuh nggak bisa sama sekali nggak rugi, pasti ada aja rugi. Nah, yang problemnya tadi revenge trading, balas dendam tradingnya, itu menjadikan kita sekali lagi mengambil posisi yang terlalu besar di kondisi yang mungkin nggak memungkinkan. Kenapa? Sekali lagi karena emotionnya yang terlalu ngambil alih. Jadi sekali lagi kontrol kita emosi itu adalah salah satu kunci dari keberhasilan gitu ya. Nah, lalu tipsnya gimana? Kalau misalkan kita masih belum bisa nih, ceritanya udah pakai uang dingin tapi masih belum bisa kita ngontrol kita punya emosi, bikinlah trading plan. Nah, trading plan ini ngajak kita berpikir sebelum kita membeli, sehingga sebelum kita melakukan sesuatu kita diajak berpikir dulu, nggak langsung instan berdasarkan kita punya respon atau misalkan gerak refleks langsung buy gitu, nggak juga. Karena kita punya trading plan, kita diajak mikir, oh iya entry-nya segini, exit segini, mungkin nggak, kemungkinannya probabilitasnya ada nggak? Ada, oke, baru beli. Tapi kalau misalkan kita nggak bikin trading plan, langsung hajar, biasanya itu kita lebih ke emosional gitu. Maka biasanya berakhir kurang baik.
gitu ya. Jadi penting untuk selalu berpikir dengan lebih tenang dan beli berdasarkan kita punya trading plan yang sesuai dengan karakteristiknya kita. Kita mau misalkan mau scalping, mau swing, mau trend following, bebas. Yang paling penting adalah kita mengerti karakter kita. Kenapa? Karena tiap orang punya karakteristik yang berbeda. Nggak semua orang tuh bisa dipaksa dengan hanya satu metode. Maka teman-teman bagus banget bisa ikut kelas ini di yang kemarin kan ada scalping, lalu sekarang ada yang swing. Teman-teman bisa menggali kira-kira yang lebih cocok sama saya yang mana ya? Apakah di scalping, apakah lebih di swing? Sehingga teman-teman bisa lebih nyaman ketika teman-teman tuh trading gitu. Oh, saya mah nggak cocok gitu. Misalkan mau scalping, kenapa? Karena ya saya sambil kerja gitu. Maka teman-teman mengenali. Lalu tujuan dari investasi teman-teman seperti apa? Oh, saya buat hari tua, maka saya cari yang lebih aman misalkan. Dia boleh aja. Oh, saya tujuannya adalah mengejar kompetisi. Saya mau carinya yang lebih high risk supaya lebih volatile, supaya bisa lebih tinggi gain-nya. Ya boleh aja. Yang paling penting adalah teman-teman sekali lagi punya uang dingin dan punya goal. Sehingga teman-teman bisa menyesuaikan dengan tujuan dari teman-teman seperti apa. Lalu poin ketiga adalah teman-teman tahu batas maksimum dari teman-teman. Tiap orang tuh sangat berbeda batasnya. Misalkan sama-sama nih uangnya kompetisi di yang 200 juta misalkan. Ada orang 200 juta tapi asetnya 10M. Ada orang 200 juta asetnya 250 juta. Itu akan sangat berbeda teman-teman. Mereka punya psikologi. Kenapa? Karena yang 200 juta dari 250 juta kalau rugi sakit kepala. Kenapa? Karena udah hampir seluruh asetnya dia dicemplungin semua di sana. Tapi kalau yang 200 juta dari 10M rugi, ya biasa aja. Jadi ketika rugi ya nyantai-nyantai aja. Ketika profit bisa nge-hold. Kenapa? Karena sekali lagi yang bisa bikin berhasil adalah sekali lagi psikologinya. Teman-teman lagi untung, teman-teman bisa hold, lagi rugi sedikit atau nggak memungkinkan untuk naik, teman-teman langsung stop loss, gitu ya. Lalu selanjutnya poin keempat adalah selalu terus belajar dan bikin evaluasi. Nah, ini penting di mana kita di market sekali lagi bisa terus belajar dari siapapun, dari seminar, dari kelas mentorship, baca buku, dari YouTube dan lain sebagainya. Ini kenapa? Karena kita perlu melihat bahwa pengalaman dari banyak orang ini menjadi penting. Kenapa? Karena belajar dari pengalaman orang itu kasih kita batu loncatan untuk melewati waktu di mana mereka punya waktu-waktu salah, istilahnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar dengan jauh lebih cepat dibandingkan pendahulu teman-teman gitu. Dan jangan lupa untuk selalu bikin yang namanya evaluasi. Trading berhasil dibikin evaluasinya kenapa, trading yang gagal teman-teman bikin evaluasinya kenapa, supaya teman-teman bisa mengenali dari 10 kali trading atau 100 kali trading gitu. Ini gagal. Kenapa ya gagalnya? Dicek. Oh, belinya kemarin di sini. Terus beli trading plan di mana? Oh, naiknya sampai sini. Oh, jualnya di sini. Oh, jadi rugi. Harusnya kan untung. Nah, kayak gitu itu teman-teman cek. Kenapa ya rugi? Oh, kenapa ya untung? Sehingga teman-teman bisa mengenali diri teman-teman di poin mana aja biasanya teman rugi. Nah, kalau teman-teman udah bisa mengenali diri teman-teman di poin mana teman-teman rugi, biasanya trading teman-teman bisa jauh lebih improve. Kenapa? Karena teman-teman udah tahu biasa salahnya di mana aja, teman-teman bisa lebih jaga istilahnya lebih jaga aman di hal-hal itu gitu. Karena sekali lagi tiap orang ini pasti berbeda. Kenapa? Karena ya psikologi pasti berbeda. Gitu. Jadi teman-teman perlu sangat mengenali diri teman-teman. Terus yang terakhir adalah disiplin. Kalau memang udah harus stop loss, ya stop loss aja. Masalah nanti naik gimana nanti? Yang paling penting adalah stop loss dulu. Yang dipikir adalah kalau dia turun gimana, gitu ya. Jadi itu hal yang sangat berbeda. Kalau misalkan udah turun, yang dipikir adalah kalau dia turun lagi gimana. Nah itu sangat berbeda dibandingkan dengan kalau dia turun. Nanti dipikirnya kalau dia naik gimana. Itu kan kalau dia naik itu harapan. Kalau turun tuh lebih kelihatan di depan mata. Maka perlu berhati-hati. Maka kalau udah nggak mungkin, sekali lagi teman-teman harus disiplin ya. Gitu. Jadi memang kunci dari keberhasilan salah satunya adalah disiplin. Orang yang paling disiplin itu salah satu orang yang paling bisa bertahan lama di market. Gitu. Kalau misalkan
ya bulan ini cuan, bulan depan nggak cuan, mungkin ada faktor luck. Tapi kalau misalkan dia disiplin terus, biasanya dia akan jauh bisa lebih profit konsisten sepanjang tahun. Jadi itu perlu teman-teman perhatikan juga. Memang kalau misalkan udah harus out, ya out aja, cari lagi peluang lain, gitu ya. Next slide. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, fokuslah dengan hal-hal yang bisa kita atur, bukan hal-hal yang tidak bisa kita atur. Nah, apa aja? Sekali lagi, ini kita berbicara tentang kapan kita bisa entry, lalu kapan kita bisa keluar, lalu berapa banyak yang bisa kita beli, dan berapa banyak yang kita siap rugi. Gitu ya. Jangan sampai istilahnya kita maksain nih uang cuma punya segini-segininya demi kejar cepat, pakai margin all in, nginep sampai besok, nggak taunya besok market malam misalkan Dow Jones-nya merah. Apalagi kalau misalkan dulu zamannya Donald Trump, malam nge-tweet apa besok rontok, mau sekarang hijau, besok bisa rontok mendadak gitu. Karena kenapa? Karena banyak expector yang kita nggak bisa tahu gitu. Maka karena banyak expector seperti ini, sekali lagi pegang yang masih bisa kita pegang apa? Ketika marketnya masih open, ya kalau misalkan kita terlalu over, better dikurangin posisinya gitu. Jangan pernah terlalu overconfidence gitu. Jadi penting banget sekali lagi, aturlah hal-hal yang bisa kita atur. Jangan atur yang tidak bisa kita atur. Kapan harga saham ini naik, lalu naiknya sampai mana, itu hal-hal yang nggak bisa kita atur. Maka sekali lagi kita perlu bereaksi dengan marketnya. Kalau misalkan nggak memungkinkan, ya udah keluar aja, gitu ya. Oke, next slide. Nah, sekali lagi ini nggak bosan-bosan ngingetin buat teman-teman sobat Mirai Asset semua, di mana yang namanya perjalanan hidup seseorang dalam untuk mencapai mastering sesuatu hal itu butuh yang namanya jam terbang. Dan rule of 10,000 hour ini menurut aku nggak akan pernah bohong. Orang yang nggak punya talenta atau skill itu akan kalah dengan orang yang nggak punya skill tapi selalu mengulangi satu hal dengan istilahnya konsistensi, dengan hati yang mau terus belajar dan diulang-ulang terus hingga sampai 10.000 jam. Itu akan jauh lebih punya impact dibandingkan orang yang punya talenta aja atau skill aja gitu. Jadi penting banget sekali lagi selalu kerja keras, jangan pernah menyerah, dan tetap semangat buat semuanya. Terima kasih. Baik, Pak Yudi, terima kasih banyak untuk materinya. Pak Yudi sangat-sangat menarik, sahabat Mirai Asset. Kita belajar tentang, kalau kemarin kita udah dikasih metode-metodenya gitu ya, Pak Yudi. Hari ini kita belajar tentang psikologinya ya. Betul. Ya, Pak Yudi, mungkin ada banyak nih sahabat Mirai Asset yang pengen tahu begitu. Boleh nggak sharing sedikit tentang perjalanannya Pak Yudi nih dari sebelumnya mencoba menjadi trader sampai jadi trader profesional. Mungkin secara ringkas boleh supaya sahabat Mirai Asset juga bisa belajar nih dari pengalamannya Pak Yudi. Oh, aduh, panjang. Oke, dipersingkat aja kali ya. Jadi memang dulu aku awal muasal dari masuk ke market tuh nggak langsung masuk ke stock market, teman-teman. Awal muasalnya aku masuk di reksadana, mulai nabung di reksadana karena diajarin sama salah satu klien aku dulu buat menyiapkan hari tua gitu. Jadi aku pemikirannya hanya investasi buat hari tua. Tapi karena aku melihat bahwa reksadana ini dan aku ada juga di unit link ini performanya nggak terlalu bagus, maka aku pindahin ke stock market gitu. Dan aku melihat bahwa banyak orang yang bisa berhasil di stock market. Nah, cuman waktu aku masuk memang mungkin ada yang namanya beginner luck gitu ya. Jadi istilahnya aku masuk beli apang juga untung gitu. Tapi aku di situ berpikir kalau nggak belajar aja bisa untung, apalagi dengan belajar. Nah dari situlah mulai aku belajar kurang lebih 2 tahun pertama tuh baca kurang lebih 60 buku gitu. Jadi pulang kerja, aku waktu itu masih sambil kerja jam 9 sampai jam 5, pulang sampai rumah ya jam 6 lah, istirahat segala macam, jam 8 mulai start charting apa segala macam dan baca buku sampai jam 2 pagi itu hampir setiap hari, teman-teman gitu. Jadi besoknya masih kerja, malam masih belajar, charting apa segala macam, dan menurut aku itu adalah salah satu hal yang memang kalau kita mau berhasil memang harus ada harga yang kita siap bayar gitu. Kalau misalkan teman-teman mau berhasil, ya kerja keras gak akan pernah bohong buat teman-teman. Kalau teman-teman pengen jadi seorang trader profesional, misalkan contoh kayak Mas Bekti dari tahun 2008, dia tetap konsisten sampai hari ini, itu butuh waktu mungkin berapa belas tahun gitu teman-teman. Jadi
jangan pernah berpikir bahwa teman-teman nggak bisa. Teman-teman pasti bisa, cuman teman-teman butuh kerja keras untuk istilahnya teman-teman bisa berhasil dalam hal apapun. Teman-teman kalau misalkan teman-teman serius, teman-teman bisa konsisten di dalam teman-teman melakukan apapun, teman-teman pasti berhasil kok, gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bu Marta. Nah, selama periode belajar itu Pak Yudi, itu ada nggak sih periode ketika misalnya rugi terus-menerus dan kemudian akhirnya udah saya nggak mau masuk lagi ke market gitu? Periode rugi ada, tapi kalau sampai periode nggak mau masuk ke market nggak sih. Kenapa? Karena rugi itu menjadi buat aku uang belajar. Jadi nggak ada masalah sih rugi. Memang dari awal udah siap gitu dengan rugi, udah nggak ada masalah. Toh uang ini kan uang investasi ya. Toh aku masih ada income source lain, jadi nggak terlalu masalah pada saat itu. Jadi ya udah, ini benar-benar buat uang sekolah, rugi ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena mungkin karena kita udah biasa di kerja juga ya, maksudnya mengerti apapun yang kita lakukan pasti punya resiko gitu. Maka ya selama resikonya masih kita bisa terima, ya nggak apa-apa. Makanya sekali lagi yang tadi aku udah sempat bilang, kalau teman-teman investasi di sini, sekali lagi pastikan bahwa teman-teman tuh taruhnya uang dingin, bukan uang panas buat uang sekolah, buat uang bayar ini, bayar itu. Kenapa? Karena itu akan sangat makan teman-teman punya psikologi gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman psikologinya lebih nyantai, teman-teman bisa keluarin istilahnya apa ya? Yang terbaik dari dirinya teman-teman, sehingga teman-teman bisa apa ya? Dapetin level maksimum dari levelnya teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bebas dari tekanan apapun gitu. Jadi teman-teman bisa sangat eksplor. Teman-teman mau coba gaya A, gaya B, gaya C, ya nggak apa-apa, silakan aja, coba aja. Sehingga teman-teman bisa sangat mengenali diri teman-teman gitu. Oke. Nah, Pak Yudi berarti selama kalau misalnya nih ya, biasanya kan banyak trader-trader pemula itu yang setelah misalnya kerugian sekali, 2 kali, kemudian berlanjut nih misalnya sampai berkali-kali dan kemudian nah itu Pak Yudi pernah mengalaminya nggak? Maksudnya cara bangkitnya untuk bisa confidence lagi, oke, saya coba lagi kali ini gitu, itu bagaimana Pak Yudi? Oke, jadi misalkan trading pertama rugi, trading kedua rugi, keempat rugi, sampai 10 deh, anggap 10 kali rugi. Ya udah, kosongin porto semua, jual jadi kosong, jadi semuanya net cash lagi, ya nggak apa-apa, libur dulu sehari 2 hari, baru starting lagi. Startingnya gimana? Nominalnya mulai dari kecil banget, tapi hijau, gitu. Udah dapat hijau, beli lagi yang kedua sampai hijau, baru beli lagi yang ketiga sampai hijau, baru lagi beli yang keempat. Nah, udah dapat gini, udah taking profit apa, baru dinaikin lagi nominalnya. Jadi balikin dulu rasa confidence-nya, baru tradingnya size-nya agak dinaikin dikit-dikit supaya kita bisa beradaptasi. Karena memang orang manusia ini punya bias apa ya? Bias terhadap uang. Uang berapapun orang tuh bisa sangat beradaptasi dengan nominalnya gitu. Jadi dia tinggal diatur aja dari kecil dulu, nanti lama-lama juga mau gede pun nggak ada masalah. Gitu. Kenapa? Karena udah terbiasa dengan trading sistemnya, di kecil untung, mulai di sedang untung, di gede untung gitu. Gitu kurang lebih. Oke, baik. Nah, Pak Yudi, kalau misalnya nih ya, tadi kan kita ada belajar nih tentang psikologi. Kalau misalnya kita misalnya udah profit nih Pak Yudi, kemudian kita biarkan misalnya, dan kemudian turun, nggak sesuai sama plan kita turun. Kemudian yang tadinya profit justru malah balik jadi loss begitu, dan kita harus terpaksa cut loss. Dan setelah cut loss, biasanya kemudian main lagi nih psikologi, harganya naik. Nah, kalau seperti itu Pak Yudi, saran dari Pak Yudi seperti apa? Mau kejar balik buyback no problem, tapi kalau misalkan sampai umpamakan udah sampai 3 kali, kalau dari aku pribadi ya, 3 kali beli di saham ini, beli rugi terus, ganti deh sahamnya, mungkin nggak cocok dengan karakteristik sahamnya. Udah sesimpel itu. Kalau aku biasa aku kasih spare 3 kali, beli rugi sama udah ganti dah. Karena masih banyak pilihannya ya Pak Yudi. Pilihan gitu. Memang ada kadang menurut aku nggak semua saham tuh harus dibeli, dan ada saham yang memang sama sekali nggak cocok. Ya aku pribadi, aku punya saham-saham yang nggak cocok, dan mau dia naik mau dia turun aku nggak pernah mau beli gitu, bodo amat gitu. Oke, baik-baik. Pak Yudi, ini ada pertanyaan mengenai ini nih Pak Yudi. Kalau misalnya mau scalping, kira-kira kalau dari Pak Yudi sendiri, kalau triknya scalping tuh seperti apa Pak Yudi? Kalau buat aku, salah satu yang paling gampang, sebenarnya teman-teman lihat di harga average price di Mirai, kayaknya di desktop udah ada AVG namanya.
Teman-teman liatin istilahnya kayak kita jual mangga lah teman-teman. Misalkan harga mangga pasaran 10.000 gitu ya. Harga pasaran mangga 10.000. Teman-teman belilah ketika harganya turun. Kenapa? Karena harga ini pasti bergerak naik turun begini. Belilah di harga bawah average misalnya 9.500 atau 9.000. Ketika dia naik ke average dan lewat sedikit dari average plus 2%, teman-teman bisa buang. Beli lagi, ngantri lagi ke bawah. Ini teknik seperti ini bisa dilakukan. Gitu. Jadi beli below average, jual above average, beli below average, jual di above average. Jangan belinya di atas, jual di below average, beli di atas, jual di below average gitu. Itu berbahaya banget sih. Kurang lebih seperti itu sih salah satu tipsnya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Itu salah satu tips yang sederhana yang kita bisa langsung praktekkan begitu ya Pak Yudi? Betul. Iya, baik Pak Yudi. Nah ini ada pertanyaan nih, ada sahabat Miraset yang penasaran Pak Yudi, gimana sih caranya mempersiapkan psikologi trading di setiap pagi tuh apa sih yang Pak Yudi persiapkan sebelum trading? Yang dipersiapkan biasanya kalau aku pagi jarang prepare, tapi kalau malam biasa aku prepare. Jadi kalau malam biasanya habis tutup market, aku biasa teman-teman bisa itu cek lagi di menu 1, 2, 3, 4. Cek aja top gainer, top volume, top frekuensi, teman-teman bukanya satu-satu, kan itu banyak tuh, misalkan 30 teratas deh, bukainnya satu-satu, liatin chartnya seperti apa, ada yang menarik nggak. Kalau ada yang menarik, ya teman-teman tinggal catetin. Biasanya kalau aku ada buku tersendiri sih, catat, misalkan saham ABCD, break sekian, saham DEF, misalkan break berapa, itu aku biasa bikinin, supaya aku punya watchlist udah gitu, biasanya jangan lupa untuk kasih alarm kalau aku sih, biar nggak lupa. Kenapa? Karena udah analisa, kalau nggak ada alarm kadang suka lupa gitu. Kadang kalau aku dibantu sama alarm, mau lewat TradingView platformnya itu bebas, mau lewat platform lain pun nggak ada masalah sebenarnya. Atau di Mira Asset pun sebenarnya ada alarm gitu. Jadi ya bebas. Caranya kurang lebih seperti itu sih. Oke, berarti balik lagi sebelum masuk market pagi-paginya kita harus siapkan dulu plan-nya ya Pak Yudi. Oh, udah ada plan-nya. Nah, kalau aku sekali lagi biasanya malam. Nah, biasanya disiapkan dari malam ya. Nah, Pak Yudi, kalau misalnya ini ada pertanyaan Pak Yudi, kalau misalnya kita tipikalnya adalah trend following. Nah, trend following sendiri apakah untuk saham yang first liner, second liner, dan third liner itu caranya atau strateginya itu beda-beda atau sama? Sama persis, nggak ada bedanya. Selama dia construction trendnya masih uptrend, masih bikin high low, kita masih boleh hold sampai dia bikin lower high, lower low. Mau blue chip, mau second liner, mau third liner sama aja, nggak ada bedanya kok. Baik, berarti kuncinya sama ya, kita bisa take profit itu. Nah ini karena nyambung pertanyaan berikutnya nih Pak Yudi, ini banyak yang bertanya tentang caranya bikin trading plan, terutama bagian tadi kan, karena trading plan itu kan isinya adalah salah satunya adalah kapan kita entry, kemudian juga kita bisa profit di mana. Nah itu mungkin Pak Yudi boleh dijelaskan lebih banyak lagi nih Pak Yudi. Contohnya terutama adalah ketika kita jadi masuknya mungkin udah keluarnya nih cut loss dan take profitnya. Oke, nah itu mungkin kita akan bahas di minggu depan aja Bu Marta. Oh, oke, siap, karena panjang kayaknya nih ya Pak Yudi ya. Panjang. Iya nih, karena banyak banget nih yang nanya tentang trading plan. Nah itu sahabat Mira Asset, jadi mungkin nanti akan disampaikan lebih lengkap ya di minggu depan. Betul. Supaya sahabat Mira Asset juga nggak buru-buru nih kita. Dan mungkin untuk pertanyaan yang terakhir Pak Yudi ini, kalau misalnya ini terutama untuk trend following ya, kapan suatu saham sudah confirm pasti akan uptrend? Apakah ada indikator atau metode tertentu yang bisa dilakukan untuk konfirmasi? Oke, jadi balik lagi ke pertemuan ke-1 all time high, kedua berarti sebenarnya lebih cocok. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa waktu teman-teman mau uptrend, teman-teman harus balik lagi ke market cycle. Market cycle-nya ketika dia sideways di pertama kali di bawah, biasanya namanya akumulasi itu pasti harga bawah. Dan pertama kali dia break naik, nah ini kemarin kita udah bahas early stage gitu. Early stage ini kalau dia udah bikin higher high, higher low, dan bikin break di higher high pertama itu udah pasti uptrend. Gitu. Jadi konfirmasinya di higher high, higher low pertama break itu udah boleh beli. Gitu. Nah, tapi kalau di early stage biasanya pas break pertama belum bikin higher high, higher low, udah curi start biasanya. Okay. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Baik, Pak Yudi, boleh satu pertanyaan lagi. Pak Yudi, ternyata ini ada yang nanya dari minggu lalu, dan ini sebenarnya terkait dengan materi yang buy on breakout nih, Pak Yudi. Kalau misalnya
apakah keputusan dari Pak Yudi ketika buy on breakout ini memperhatikan nilai IHSG-nya? Jadi apakah kalau misalnya IHSG sideways itu tetap dibeli, apakah nunggu justru IHSG-nya sedang uptrend begitu? Oke, pertanyaan bagus banget. Jadi memang kalau kita ketahui nih, misalkan IHSG itu kan indeks harga saham gabungan, teman-teman. Dia mewakili 700 sekian saham lah. Dari 700 itu meskipun indeks merah tuh nggak 700-700-nya merah, teman-teman. Jadi mau kondisi IHSG-nya sideways sebenarnya nggak terlalu impact. Kenapa? Karena kalau teman-teman belajar lebih dalam ada kategori saham high beta, ada kategori saham low beta yang sebenarnya nggak terlalu berkorelasi dengan indeks. Selama pergerakannya masih cocok, mau teman-teman buy on breakout pun nggak ada masalah. Tapi jangan lupa bahwa kalau gagal, tetap teman-teman pasang stop loss di titik breakout min 1% biasanya. Gitu. Oke, baik. Berarti kita nggak perlu nunggu trading misalnya ketika IHSG-nya lagi uptrend gitu ya, Pak Yudi? Enggak. Malah kalau menurut aku paling enak lagi sideways dibandingin uptrend. Oke, baik. Menarik banget nih. Baik, Pak Yudi. Terima kasih banyak Pak Yudi untuk materi yang sudah disampaikan. Dan berarti minggu depan kita akan bahas apa nih Pak Yudi? Lebih ke yang tadi kali ya, ke trading plan aja. Trading Nanti plan. aku ajarin tentang entry exit itu seperti apa. Iya, karena sahabat Miraset nih dari kemarin penasaran nih, mungkin boleh dicontohkan nanti contoh cara bikin trading plan-nya dan realnya tuh trading plan-nya seperti apa ya Pak Yudi? Boleh banget Bu Marta. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yudi untuk Sama-sama. mentorship hari ini di minggu yang ketiga ini. Dan sahabat Mirai Asset, jangan lupa kita masih punya kelas mentorship lagi nanti jam 2 dan jam 6:30 malam. Terima kasih untuk sahabat Mirai Asset yang sudah menyaksikan kegiatan mentorship kita di sesi yang pertama ini bersama Pak Yudi Chen. Dan saat ini saya akan kembalikan ke Michael. Silakan Michael. Baik, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Bu Marta. Saya ingin mengingatkan sahabat Mirai Asset, jangan lupa nanti minggu depan kita masih ada kelas minggu keempat sama Pak Yudi, udah nggak kerasa ya, udah 4 minggu. Dan nanti jam 2 siang kita ada kelas bersama mentor Michael Yo. Nanti bisa dicek di email untuknya. Dan sahabat Mirai Asset, pokoknya terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu nanti di sesi 2 dan minggu depan dengan sesi 1 dengan Pak Yudi. Terima kasih, selamat pagi semuanya.